Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal program linier menggunakan metode simplex dan juga dualitas. Soal yang kami pilih berasal dari buku yang memiliki judul Linear and Non-Linear Programming for Edition dari penulis bernama Frederick S. Hayler dari Stanford University. Soal tersebut yaitu Use the Tensorwolf decomposition method to solve minimize min 4, x1, min x2, min 3, x3, min 2, x4, subject to 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x2 plus 2x3 plus 3x4 kurang dari sama dengan 4, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5, x2 kurang dari sama dengan 1, min x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 2, x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0, x3 lebih dari sama dengan 0, x4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dari soal tersebut kita melakukan sebuah modifikasi untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan metode simplex dan juga dualitas. Sehingga soal tersebut menjadi selesaikan dengan metode simplex dan juga dualitas minimum min 4x1 min x2 min 3x3 min 2x4 harus memenuhi 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x2 plus 2x3 plus 3x4 kurang dari sama dengan 4, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5, x2 kurang dari sama dengan 1, min x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 2, x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0, x3 lebih dari sama dengan 0, x4 lebih dari sama dengan 0. Baik, kita akan masuk ke bagian penyelesaian. Penyelesaian pertama akan dilakukan dengan metode simplex. Nah, dari persoalan sebelumnya kita dapat bahwa persoalan tersebut merupakan sebuah persoalan yang minimum. Sehingga untuk menyelesaikannya kita dapat merubah persoalan tersebut menjadi persoalan yang maksimum. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengalihkan fungsi tujuan dari persoalan sebelumnya dengan negatif 1. Sehingga langkah pertama di sini, min C itu berubah menjadi max C yang sama dengan bahwa fungsi tujuannya itu akan dikalikan dengan min 1. Sehingga min 1 dikalikan dengan min 4x1, min x2, min 3x3, min 2x4 sama dengan 4x1 plus x2 plus 3x3 plus 2x4. Kemudian, langkah yang kedua adalah kita akan menambahkan sebuah variabel stack ke perbedaan agar menjadi sebuah persamaan. Nah, untuk perbedaan kita bisa lihat di bagian fungsi kendalanya. Sehingga pada fungsi kendalanya kita dapat melihat tanda pada tiap-tiap fungsi kendala. Jika tanda pada fungsi kendala tersebut itu kurang dari, maka kita akan menambahkan sebuah variabel stack. Sehingga nanti pada fungsi kendala tersebut akan berubah menjadi persamaan. Sehingga di sini fungsi kendala yang pertama itu berubah menjadi 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus s1 sama dengan 6. Nah, ini plus s1 ini merupakan sebuah penambahan variabel stack. Kemudian ini perbedaannya sudah berubah menjadi sebuah persamaan, yaitu sama dengan 6. Nah, kemudian pada fungsi kendala yang kedua itu juga sama menjadi x2 plus 2x3 plus 3x4 plus s2 sama dengan 4. Di sini variabel stacknya itu adalah plus s2 dan juga perbedaannya sudah berubah menjadi sama dengan 4. Kemudian pada fungsi kendala yang ketiga itu sudah ada 2x1 plus x2 plus s3 sama dengan 5. Variabel stacknya ini di sini adalah s3 dan juga perbedaannya di sini sudah berubah menjadi persamaan yaitu sama dengan 5. Kemudian yang keempat yaitu x2 plus s4 sama dengan 1. Variabel stacknya di sini sudah ada plus s4 dan juga perbedaannya di sini sudah berubah menjadi sama dengan 1. Kemudian untuk fungsi kendala yang kelima itu sudah berubah menjadi min x3 plus 2x4 plus s5 sama dengan 2. Variabel stacknya ini di sini adalah plus S5 dan juga perbedaannya sudah berubah menjadi persamaan yaitu sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kendala yang keenam yaitu x3 plus 2x4 plus s6 sama dengan 6. Variabel stacknya ini di sini adalah plus s6 dan juga perbedaannya sudah berubah menjadi sama dengan 6. Nah, setelah kita merubah persoalan dari minimum menjadi maksimum, kemudian menambahkan sebuah variabel stack, kemudian kita juga merubah persamaan menjadi sebuah persamaan, maka akan membuat sebuah model matematika yang baru. Sehingga pada langkah yang ketiga ini kita akan menuliskan model matematika barunya. Jadi kita dapat tulis bahwa model matematika baru pada persoalan berikut adalah max Z sama dengan 4x1 plus x2 plus 3x3 plus 2s4 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4 plus 0s5 plus 0s6. Nah, dari max Z ini itu kita dapat lihat pada langkah yang pertama. Kemudian kenapa ini ditambahkan 0s1 sampai dengan 0s6 karena kan tadi kita sudah menambahkan sebuah variabel baru pada langkah yang kedua ya. Sehingga di sini kita juga menuliskan bahwa terdapat sebuah variabel baru yaitu variabel stack s1 sampai dengan s6. Nah, karena nilainya itu
tidak ada, maka kita dapat tuliskan bahwa, S1 sampai S6 itu nilainya adalah 0. Kemudian untuk fungsi kendalanya sendiri itu tuh masih sama dengan langkah sebelumnya, yaitu langkah kedua. Jadi itu, penulisannya masih sama dengan langkah yang kedua sehingga bisa menyalin dari langkah yang kedua, yaitu 2S1 plus 2S2 plus X3 plus 2S4 plus S1 sama dengan 6. Ini sama sampai dengan fungsi kendala yang keenam, yaitu X3 plus 2X4 plus X6 sama dengan 6. Kemudian di sini kan kita tadi sudah mengetahui bahwa terdapat sebuah penambahan variabel stack-nya. Nah, jadi di sini diketahui juga harus memenuhi bahwa S1 sampai dengan X4, kemudian ditambah ada S1 sampai dengan S6 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan model matematika yang baru, kita akan menyusun model matematika tersebut menjadi sebuah matriks. Nah, di sini kita susun matriks tersebut itu dari X1 sampai dengan X4, kemudian ada S1 sampai dengan S6. Nah, di sini kita cara menyusun matriksnya itu kita lihat dari koefisien fungsi kendala pada model matematika yang baru. Tadi itu kan fungsi kendala pada matematika yang baru itu kan terdapat 6 baris. Nah, untuk baris yang pertama itu kan nilainya adalah 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus s1 sama dengan 6. Nah, kita tulis koefisien dari fungsi kendala tersebut ke matriks ini. Sehingga X1 koefisiennya itu kan adalah 2. Sehingga di sini matriks untuk X1 itu adalah 2. Kemudian koefisien pada X2 itu kan adalah 2. Sehingga matriks di X2 kita tuliskan dengan 2. Kemudian selanjutnya X3 itu koefisiennya itu adalah 1. Sehingga matriks pada X3 kita tuliskan dengan 1. Sama dengan koefisien pada X4 itu nilainya adalah 2, sehingga pada matriks X4 kita juga tuliskan bahwa nilainya itu adalah 2. Kemudian di sini S1-nya itu koefisiennya itu adalah 1, jadi ditulis juga S1-nya itu adalah 1. Nah, pada baris fungsi kendala yang pertama itu kan untuk S1 itu diketahui, namun untuk S2 sampai S6 itu kan tidak diketahui koefisiennya. Sehingga untuk S2 sampai dengan S6 koefisien pada fungsi kendala yang pertama itu nilainya adalah 0. Nah, lalu bagaimana untuk fungsi kendala yang kedua? Fungsi kendala yang kedua itu caranya sama dengan fungsi kendala yang pertama, jadi menuliskan matriksnya itu dengan koefisien pada fungsi kendala yang kedua. Namun, kita lihat pada fungsi kendala yang kedua itu, bahwa yang diketahui itu yang memiliki koefisien itu adalah S2. Sehingga di sini, matriks pada S2 itu nilainya adalah 1. Kemudian untuk S1 itu pada fungsi kendala yang kedua itu tidak diketahui, sehingga dia nilainya itu adalah 0. Nah, itu pun sama dengan S3, S4, S5, dan juga S6. Itu nilainya adalah 0. Sehingga di sini, dari fungsi kendala yang kedua yaitu X2 plus 2X3 plus 3X4 plus S2 sama dengan 4, di sini matriksnya itu dapat kita tulis dengan 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk, langkah pada, matriks yang fungsi kendala yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu juga sama. Jadi kita lihat, pada koefisien, per fungsi kendala tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam matriks. Jadi kalau yang fungsi kendala ketiga itu kan adalah 2S1 plus X2 plus S3 sama dengan 5. Nah, matriksnya akan, bernilai 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kemudian untuk, fungsi kendala yang keempat yaitu adalah X2 plus S4 sama dengan 1. Nah, di sini itu, ternyata koefisiennya itu cuman ada di X2 dan juga S4. Jadi koefisien yang dapat tulis pada matriks ini tuh cuman pada X2 dan juga S4. Jadi X2-nya itu adalah 1, kemudian S4-nya itu adalah 1, yang lainnya itu 0. Nah, kemudian, caranya itu juga tetap sama untuk yang kelima dan juga keenam. Yang kelima itu min X3 plus 2X4 plus S5 sama dengan 2, sehingga, pada matriks itu dituliskan dengan 0, 0, min 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian yang terakhir itu ada X3 plus 2X4 plus S6 sama dengan 6, sehingga matriksnya itu menjadi 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kita lihat pada, matriks bagian S1 sampai dengan S6. Ini kan sudah membentuk sebuah matriks identitas, sehingga, di sini kita tidak perlu untuk menambahkan dengan variabel bantuan. Baik, selanjutnya setelah kita menyusun matriks pada persoalan berikut, kita dapat melanjutkan pada langkah, membuat program awal dengan tabel yang berisi CP, VDB, Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan juga P. Nah, di sini bagian X1 sampai dengan S6 itu disesuaikan dengan matriks yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Nah, untuk program awal ini kita dapat mengisi, dimulai dari bagian X1 sampai dengan S6 di bagian atasnya untuk koefisien. Jadi untuk X1 sampai dengan S6 kita tuliskan dengan koefisien, fungsi tujuan pada model matematika yang baru. Jadi kan koefisien pada model matematika baru fungsi tujuan X1 itu kan adalah 4, jadi dituliskan dengan 4. Kemudian X2-nya itu kan koefisiennya itu adalah 1, tuliskan dengan 1. Kemudian koefisien pada X3 itu kan adalah 3, jadi tuliskan dengan 3. Kemudian yang X4 itu kan adalah 2, jadi tuliskan dengan 2. Kemudian S1 sampai dengan S6 itu kan, koefisiennya itu sama yaitu 0, jadi dituliskan sama dari S1 sampai S6 itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita dapat mengisi bagian Q. Q itu adalah, nilai bagian ruas kanan dari fungsi kendala model matematika baru. Jadi pada
fungsi kendala matematika baru itu kan ada 6 fungsi kendala ya. Jadi kita dapat susun, secara runtut dari fungsi kendala yang pertama sampai ke 6 itu ada 6, 4, 5, 1, 2, dan yang terakhir ada 6. Kemudian yang selanjutnya kita dapat mengisi bagian VDB atau variabel dalam, basis. Di sini itu kan ada S1 sampai dengan S6. Jadi tuliskan secara runtut dari yang pertama itu S1, yang kedua itu S2, dan sampai yang terakhir itu ada S6. Kemudian ada CP. CP itu adalah koefisien, dari PDB tersebut. Di situ kan sudah tertulis ya kalau, koefisien dari S1 sampai dengan S6 itu adalah 0. Jadi CP dituliskan dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian nanti untuk bagian X1 sampai dengan S6 itu bisa, dilihat dari matriks yang telah, disusun pada langkah sebelumnya. Jadi isinya itu sama dari matriks yang telah disusun sebelumnya. Jadi setelah kita menyusun dari CB sampai dengan S6, kita bisa melanjutkan ke, langkah yang selanjutnya yaitu bagian CC dan juga CC min CC. Cara memperoleh bagian CC itu kita, menghitung per kolom ya. Jadi misalkan kita mau menghitung bagian CC kolom Q, maka yang harus kita hitung adalah kolom Q itu sendiri dikalikan dengan, CB. Jadi 6 dikalikan dengan 0, nanti ditambah dengan Q pada baris yang kedua itu ada 4 dikalikan dengan 0, sampai dengan nanti yang terakhir itu ada 6 dikalikan dengan 0. Itu nanti hasilnya itu kan adalah 0. Jadi nanti CJ bagian Q itu kita tuliskan dengan 0. Nah, bagaimana untuk, mencari CJ pada X1 itu sama, tapi nanti kita ganti dengan, mengalihkan bagian X1 atau kolom X1 dengan CP. Jadi, mengalihkan 2 dengan 0 ditambah dengan 0 dikalikan 0, ditambah dengan 2 dikalikan 0, sampai dengan 0 dikalikan dengan 0. Itu nanti hasilnya akan ditulis di, bagian CJ di bagian X1. Ini caranya sama untuk mencari CJ sampai dengan S6. Kemudian nanti setelah CJ diketahui, kita dapat menghitung bagian CJ min CC. Jadi, CJ itu akan dikurangi dengan CC atau koefisien dari C itu. Nah, di sini itu kan CC pada, X1 itu kan adalah 0, kemudian CC dari X1 itu kan adalah 4 ya. Jadi dapat dihitung bahwa 0 dikurangi 4 itu adalah min 4. Kemudian yang, kedua itu kan ada 0 dikurangi 1 itu kan sama dengan min 1. Ini sama sampai, dengan S6 caranya. Kemudian setelah kita dapat, mengisi keseluruhan tabel, itu, kita dapat menentukan sebuah, elemen kunci, baris kunci, dan juga kolom kunci. Nah, kemudian, bagian pertama yang dapat ditentukan itu adalah kolom kunci. Bagaimana sih cara menentukan sebuah kolom kunci? Kita dapat lihat dari bagian CJ min CC-nya. Jadi kita lihat, mana CJ min CC yang paling negatif nilainya. Di sini yang paling negatif itu adalah min 4, sehingga min 4 merupakan, sebuah kolom kunci. Nah, selanjutnya yang kedua itu dapat menentukan sebuah baris kunci. Baris kunci ini, dicari dari mana? Baris kunci ini, dapat dicari dari Q dibagi dengan, kolom kunci yang sudah ditentukan. Nah, kolom kunci yang sudah kita tentukan sebelumnya itu kan adalah min 4. Itu kan, berada di kolom X1. Nah, tadi untuk mencari baris kunci itu kan Q dibagi dengan kolom kunci, sehingga nanti untuk baris kunci itu, dapat dituliskan di kolom P ya. Jadi itu nanti, baris kunci yang pertama itu adalah 6 dibagi dengan 2 yaitu 3, kemudian nanti, 4 dibagi dengan 0 yaitu 0, kemudian ada 5 dibagi 2 yaitu 2,5, sampai dengan nanti bagian yang terakhir itu ada 6 dibagi dengan 0 yaitu 0. Nah, di sini untuk baris kunci itu, pilih bagian yang paling kecil. Di sini itu kan ada, yang paling kecil namun tidak negatif dan juga bukan 0. Jadi pilihannya hanya 2 yaitu 2,5 dan juga 3. Jadi yang kita pilih untuk menjadi baris kunci itu adalah 2,5. Nah, kemudian yang terakhir itu ada, yang dinamakan dengan elemen kunci. Elemen kunci itu merupakan, perpotongan antara kolom kunci dan juga, baris kunci itu sendiri. Jadi dia berada di kolom kunci itu dan juga berada di baris kunci. Di sini itu yang berada di kolom kunci dan juga baris kunci itu adalah 2. Jadi untuk elemen kunci dari program awal itu adalah 2. Nah, selanjutnya, untuk menentukan, apakah program ini sudah selesai atau belum, kita dapat lihat pada bagian CC min CC-nya ya. Kalau misalkan, CC min CC itu belum lebih dari sama dengan 0, maka program tersebut itu belum berhenti atau masih membutuhkan sebuah iterasi. Nah, iterasi itu tuh, dimulai dari mentransformasikan baris-barisnya. Kita bisa mulai mentransformasikan dari, baris kunci itu sendiri. Tadi baris kunci itu kan, berada di baris yang ketiga ya. Jadi nanti, kita melakukan transformasi baris kunci terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan membagi baris kunci tersebut dengan elemen kunci. Di sini baris kunci pada, program awal itu kan ada 5, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Itu semua nanti dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah elemen kunci dari, program tersebut. Nanti hasilnya itu akan menjadi
5/2, 1, setengah, 0,000, setengah, 0,000. Nah, untuk transformasi ini sendiri itu, jangan ditulis dengan koma ya. Jadi kalau misalkan ada 5/2, itu jangan ditulis dengan 2,5 gitu. Jadi tulis aja dengan 5/2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, transformasi pada baris lain. Baris lain berarti selain, baris kunci. Di sini ada B1, B2, dan juga B4. B1 berarti pada baris 1, B2 berarti pada baris 2, dan seterusnya. Nah, caranya yaitu dengan, elemen pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara elemen pada baris tersebut yang sekolom dengan elemen kunci, dengan hasil transformasi pada baris kunci. Nah, misalkan di sini kita melakukan transformasi baris, yang pertama atau baris 1 yaitu B1, itu kan terdiri dari 6, 2, 2, sampai dengan seterusnya, itu nanti akan dikurangi dengan perkalian antara elemen pada baris tersebut yang sekolom dengan elemen kunci dengan hasil transformasi baris kunci. Jadi, elemen pada baris tersebut yang sekolom dengan elemen kunci itu kan adalah 2. Jadi 2 dikali dengan transformasi baris kunci yang pertama yaitu adalah 5/2. Sehingga nanti, yang pertama itu adalah 6 dikurangi perkalian dari 2 dikalikan 5/2 yang akan menghasilkan 1. Itu, langkah tersebut juga dilakukan untuk transformasi baris yang kedua, baris yang keempat, dan juga seterusnya. Selanjutnya, kita juga mentransformasikan baris 5 dan juga baris 6. Caranya masih sama seperti transformasi baris lain pada slide sebelumnya, yaitu dengan elemen pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara elemen pada baris tersebut yang sekolom dengan elemen kunci dengan hasil transformasi pada baris kunci. Nah, untuk lebih jelasnya, kita contohnya di sini dari baris yang ke-6 ya, B6. Nah, di sini kan baris yang ke-6 itu terdiri dari 6, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, baris tersebut akan dikurangi dengan perkalian antara elemen pada baris tersebut yang sekolom dengan elemen kunci, berarti itu kan, adalah 0, dengan hasil transformasi baris kunci pada, langkah yang sudah kita lakukan pada slide sebelumnya. Nanti akan menghasilkan 6, 0, 0, 1, 2, 0, 0, sampai dengan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan transformasi baris, baik itu baris kunci maupun baris lain, kita dapat menyusun hasil transformasi tersebut pada sebuah tabel. Tabel itu disebut dengan tabel simpleks baru. Isinya sama dengan, tabel pada program awal. Jadi nanti, cara mengisinya kita bisa mengikuti tabel program awal yang pertama, yaitu bisa dimulai dengan koefisien pada X1 sampai dengan S6. Nah, setelah itu kita dapat mengisi pada, bagian baris kunci terlebih dahulu. Jadi nanti baris kunci yang sudah ditentukan itu kan berada di baris yang ketiga. Jadi nanti baris yang ketiga kita isi, Q-nya itu ada 2,5, kemudian 1, 0,5, 0, 0, sampai seterusnya. Itu secara urut. Kemudian, untuk VDB-nya nanti kita, lihat pada, eee, tabel atau program awal tadi kan, baris kunci itu kan berada mohon maaf, tadi itu kan elemen kunci itu kan berada di, kolom X1, sehingga nanti PDB-nya itu berubah menjadi X1. Kemudian untuk koefisien dari X1 sendiri itu kan adalah 4, sehingga nanti CB-nya itu berubah menjadi 4. Nah, nanti untuk baris-baris lain seperti baris 1, 2, 4, 5, 6 itu sama, yaitu dengan mensubstitusikan, nilai transformasi baris yang sudah diketahui ke tabel simpleks baru. Nanti VDB-nya eee karena masih tetap, jadi, bisa dituliskan seperti program awal. Nah, nanti setelah, dituliskan semua, kita bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu mencari CC dan juga CC min CC. Nah, di sini nanti CC min CC dan juga CC itu caranya itu juga masih sama dengan, pencarian CC dan juga CC min CC pada, program awal. Nah, Eee, di sini itu diperoleh bahwa CC min CC-nya itu tuh masih, nilainya itu belum lebih dari sama dengan 0, sehingga kita masih memerlukan, sebuah iterasi. Nah, iterasi itu kan tadi kita melakukan transformasi baris, kolom dan juga mohon maaf baris kunci dan juga baris-baris lain ya, sehingga kita memerlukan sebuah elemen kunci, baris kunci, dan juga kolom kunci. Nah, untuk pencarian pada elemen kunci, baris kunci, kolom kunci pada tabel simpleks baru itu juga masih sama dengan, tabel pada program awal. Nah, di sini diperoleh bahwa CC min CC-nya itu, diperoleh nilai 0, 1, min 3, min 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Nah, di sini yang paling kecil atau yang paling negatif itu adalah min 3. Sehingga min 3 nanti, dapat, ditetapkan sebagai kolom kunci. Nah, kemudian di sini jelas bahwa nilai yang paling kecil dari CC min CC itu adalah min 3, sehingga min 3 ini menjadi kolom kunci. Nah, kemudian setelah kita menentukan kolom kunci, kita juga akan memerlukan baris kunci. Nah, untuk mencari baris kunci, caranya masih sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan membagi antara key dengan kolom kunci. Nah, kolom kunci yang sudah ditentukan pada langkah sebelumnya itu kan adalah min 3 yang berada di kolom X3, sehingga nanti key akan dibagikan dengan X3. Hasil pembagiannya akan kita tulis di kolom P.
Nah, nantinya pada kolom P, nilai yang paling kecil kita akan tentukan sebagai baris kunci. Namun nilai yang terkecil itu bukan 0 dan juga bukan negatif. Sehingga nanti untuk nilai pada kolom P itu dapat diperoleh dari 1 dibagi dengan 1 yang menghasilkan 1, kemudian 4 dibagikan dengan 2 yang akan menghasilkan 2, sampai dengan seterusnya. Nah, setelah kita hitung, diperoleh pada kolom P bahwa nilai yang terkecil itu adalah 1, sehingga baris kuncinya itu adalah 1. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menentukan elemen kunci. Elemen kunci itu seperti penjelasan sebelumnya, elemen kunci itu adalah perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Jadi di sini yang berada di kolom kunci dan juga baris kunci itu adalah 1, sehingga 1 ditetapkan sebagai elemen kunci. Nah, kemudian kita akan melakukan iterasi yang kedua, yaitu caranya masih sama, yaitu mentransformasikan baris kunci terlebih dahulu. Nah, di sini tadi baris kuncinya itu tuh berada di baris yang pertama, yaitu 1, 0, 1, 1, 2, 1, kemudian 0, kemudian -1, kemudian 0, 0, 0. Nanti ini semua dibagi dengan elemen kunci. Elemen kunci yang sudah kita tentukan adalah 1, sehingga nanti hasilnya akan menjadi 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, -1, 0, 0, 0. Setelah kita mencari transformasi baris kunci yang berada di baris pertama, kita mencari transformasi baris lain. Ada di baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Nah, tadi kan di tabel simplex baru kita ketahui bahwa elemen kuncinya berada di baris pertama, yaitu di kolom X3 sama dengan 1. Nah, untuk transformasi baris lain di B2 ini, caranya adalah bilangan pertama. Bilangan pertama itu berasal dari semua anggota sel isi yang ada di baris kedua, dikurangi dengan perkalian dua bilangan. Perkalian dua bilangan ini yaitu, bilangan pertama itu adalah sel isi yang berada di baris kedua yang satu kolom dengan elemen kunci, dikalikan dengan semua hasil transformasi baris kunci yang sudah kita cari sebelum ini. Nah, contohnya di baris kedua transformasinya yaitu 4 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2. 4 itu dari anggota sel isi yang ada di baris kedua yang pertama di kolom Q. Dikurangi dengan 2 kali 1. 2 itu adalah sel isi yang berada di baris kedua yang satu kolom dengan elemen kunci, yaitu elemen kuncinya di kolom X3. Nah, yang di baris kedua ini yang satu kolom dengan elemen kunci sama dengan 2 dikalikan dengan 1. 1 itu adalah hasil transformasi baris kunci yang pertama. Nah, jadi setelah dihitung sama dengan 2. Untuk transformasi baris lain yang B3, itu sel isi yang berada di baris ketiga yang satu kolom dengan elemen kunci, itu sama dengan 0. Sedangkan untuk yang transformasi baris keempat itu, sel isi yang berada di baris keempat yang satu kolom dengan elemen kunci, itu juga sama dengan 0. Nah, untuk transformasi baris 5 dan juga transformasi baris 6 itu sama caranya seperti sebelum ini, yaitu di transformasi baris kelima itu sel isi yang ada di baris kelima yang satu kolom dengan elemen kunci itu adalah -1. Sedangkan untuk baris keenam, sel isi yang berada di baris keenam yang satu kolom dengan elemen kunci itu sama dengan 1. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus yang seperti transformasi baris yang sebelum ini. Transformasi baris yang lain, yaitu di B2, B3, dan juga B4. Nah, setelah kita mencari transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, kita bisa membuat tabel simplex yang baru berdasarkan hasil transformasi baris yang barusan. Nah, tadi itu kan ketemu elemen kuncinya itu berada di baris pertama dengan kolom X3. Yang di atasnya itu ada bilangan 3, itu untuk CJ. Nah, sehingga di tabel simplex yang baru, itu VDB yang baris pertama itu diganti dengan X3, untuk CB-nya diganti dengan 3. Untuk sel isi dari baris pertama, dari kolom Q sampai dengan S6 itu diganti dengan hasil transformasi baris kunci yang sudah kita cari sebelum ini. Nah, untuk baris kedua sampai dengan baris ke-6 itu VDB dan juga CB-nya sama seperti tabel simplex baru yang sebelum ini. Untuk sel isi dari baris kedua sampai ke-6 dari kolom Q sampai kolom S6 itu masukkan semua bilangan hasil transformasi baris lain yang sebelum ini sudah kita cari. Selanjutnya kita bisa mencari kolom kunci. Nah, di sini kan ada ZJ. Ada baris ZJ. ZJ itu adalah penjumlahan antara dua bilangan yang dikalikan. Jadi dua bilangan yang dikalikan itu apa? Contoh untuk di kolom X1. Itu yang dua bilangan yang dikalikan itu yaitu bilangan pertama itu adalah CB dikalikan dengan bilangan yang ada di kolom X1. Dari baris pertama sampai baris ke-6 setelah itu dijumlahkan. Jadi contoh untuk kolom X1 ZJ-nya yaitu 3 dikalikan 0, terus ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 4 dikalikan 1, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 0 dikalikan 0. Dijumlahkan semua, hasilnya ZJ di kolom X1 itu 4. Untuk ZJ di kolom X2 sampai S6 itu sama caranya seperti mencari ZJ di kolom X1. Nah, untuk ZJ min ZJ-nya itu CC itu adalah bilangan yang ada di atasnya
kolom X1, atasnya kolom X2, atasnya kolom X3, sampai dengan atasnya kolom S6. Nah, untuk ZC min CC-nya, contoh di kolom X1, ZC min CC-nya yaitu 4 dikurangi dengan bilangan yang berada di atasnya X1 yaitu 4. Jadi, ZC min CC di kolom X1 itu sama dengan 0. Nah, untuk kolom X2 sampai S6 sama seperti X1, cara mencari ZC min CC-nya. Nah, dari sini ZC min CC-nya itu kita lihat ada yang masih negatif. Nah, itu disebut kolom kunci yang berada di kolom S3 sama dengan min 1. Itu namanya kolom kunci. Setelah mencari kolom kunci, kita bisa mencari baris kunci. Sebelum ini kita tahu bahwa kolom kuncinya terletak di kolom S3. Nah, kita bisa mencari bilangan P untuk nanti kita cari baris kuncinya. Nah, cara mencari bilangan P itu yaitu pembagian dua bilangan, yaitu bilangan yang berada di kolom Q dibagi dengan bilangan yang berada di kolom S3. Untuk baris pertama, bilangan P-nya yaitu 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Untuk baris kedua, P-nya yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk baris ketiga, P-nya yaitu 2,5 bagi 0,5 sama dengan 5. Untuk baris keempat, P-nya yaitu 1 dibagi dengan 0, tidak terdefinisi. Untuk baris kelima, kolom P-nya yaitu 3 dibagi min 1 sama dengan min 3. Untuk baris ke-6, P-nya yaitu 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, untuk kita mencari baris kunci itu kita pilih sel isi yang berada di kolom P yang positif dan yang paling kecil. Nah, ketemu yaitu di baris kedua, P-nya sama dengan 1. Jadi, 1 itu namanya disebut baris kunci. Setelah kita mencari kolom kunci dan juga baris kunci, kita bisa menemukan elemen kunci. Elemen kunci ditemukan seperti sudut siku-siku ya, di mana di sini ada baris kunci dan juga di sini ada kolom kunci. Nah, pas sudutnya ini itu ada yang namanya elemen kunci. Kita tahu bahwa baris kunci itu tadi terletak di baris kedua, untuk kolom kunci itu terletak di kolom S3. Nah, elemen kunci itu terletak di baris kedua sekaligus kolom S3. Jadi, bilangan yang terletak di sel, bilangan yang terletak di baris kedua dan kolom S3 itu adalah 2. Nah, 2 itu disebut elemen kunci. Nah, setelah kita tahu kolom kunci, elemen kunci, dan juga baris kunci di tabel simplex baru ini, kita bisa mencari tabel transformasi lagi untuk tabel simplex baru lagi yang selanjutnya. Karena tabel simplex baru yang sebelum ini itu masih ada bilangan negatif di baris ZC min CC-nya, sehingga kita perlu mencari transformasi baris kunci, transformasi baris lain, dan membuat tabel simplex yang baru lagi. Jadi kita mencari transformasi baris kunci yang ada di baris kedua. Nah, kita tahu bahwa elemen kuncinya itu tadi itu 2, yaitu terletak di baris kedua dan kolom S3. Kita cari transformasi baris kunci baris kedua dengan cara pembagian antara dua bilangan, yaitu bilangan yang ada di baris kedua dari mulai kolom Q sampai kolom S6 itu semua bilangan itu masing-masing itu dibagi dengan bilangan elemen kunci yaitu 2. Jadi kita ambil contoh untuk kolom Q. Pada baris kedua, kolom Q-nya itu yaitu 2, dibagi dengan bilangan elemen kunci yaitu 2. Jadi 2 dibagi 2 menjadi 1. Untuk kolom X1-nya di baris keduanya sampai dengan kolom S6 di baris keduanya itu perhitungannya sama seperti yang kolom Q, yaitu dibagi dengan bilangan elemen kunci. Jadi transformasi baris kunci baris kedua itu menjadi 1, 0, min setengah, 0, min setengah, min 1, setengah, 1, 0, 0, 0. Setelah kita mencari transformasi baris kunci yang ada di baris kedua, kita bisa mencari transformasi baris lain, yaitu di baris 1, baris 3, baris 4, baris 5, dan juga baris ke-6. Nah, untuk mencari transformasi baris lain ini, kita menggunakan cara seperti yang tadi mencari transformasi baris lain sebelum ini. Yaitu, untuk transformasi baris yang pertama, yaitu bilangan pertama, itu adalah semua bilangan yang ada di sel isi pada baris pertama, dikurangi dengan perkalian antara dua bilangan. Nah, perkalian antara dua bilangan ini, bilangan pertama itu adalah bilangan yang ada di sel isi baris pertama yang satu kolom dengan elemen kunci. Elemen kuncinya kan tadi ketemu di kolom S3. Nah, jadi perkalian antara dua bilangan ini, bilangan pertamanya yaitu min 1, karena bilangan sel isi yang ada di baris pertama yang satu kolom dengan elemen kunci. Nah, dikalikan dengan semua hasil transformasi baris kunci yang sudah kita cari sebelum ini, di yang baris kedua, transformasi baris kunci baris kedua. Jadi, contohnya di transformasi baris pertama ini, yaitu 1 dikurangi dengan min 1 kali 1 sama dengan 2. Untuk transformasi baris ketiga, berarti bilangan sel yang ada di baris ketiga yang satu kolom dengan elemen kunci, yaitu 0,5 atau setengah. Untuk transformasi baris keempat, ya, berarti bilangan sel isi yang ada di baris keempat yang satu kolom dengan elemen kunci itu adalah 0.
Lalu transformasi baris kelima dan juga keenam rumusnya sama seperti transformasi baris pertama, ketiga, keempat sebelum ini. Yaitu untuk transformasi baris kelima, ini bilangan sel yang ada di baris kelima yang satu kolom dengan elemen kunci itu adalah min 1. Sedangkan untuk baris keenam, bilangan sel isi yang ada di baris keenam yang satu kolom dengan elemen kunci itu adalah 1. Setelah itu dimasukkan ke rumus yang seperti sebelum ini. Setelah kita mencari transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, kita bisa membuat tabel simplex yang baru. Nah, tadi kan kita ketemu elemen kuncinya itu terletak di baris kedua kolom S3. Sehingga di tabel simplex yang baru ini, itu VDB di baris kedua yang tadinya S2 itu diganti dengan S3. Untuk CP-nya yang tadinya 0 itu tetap 0 ya. Karena tadi kan elemen kuncinya kan terletak di baris ketiga kolom S3. Sehingga VDB-nya itu diganti dengan kolom elemen kuncinya itu, yaitu S3. Untuk CP-nya itu diganti dengan bilangan yang berada di atasnya kolom S3, yaitu 0. Kebetulan ini sama ya, yang tadi 0, yang sekarang juga 0. Nah, untuk semua bilangan sel isi yang berada di baris kedua itu diganti dengan semua hasil transformasi baris kunci baris kedua yang sebelum ini sudah kita cari. Untuk baris pertama, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam, VDP dan CP-nya sama seperti tabel simplex yang sebelum ini. Untuk semua sel isi, semua bilangan sel isi yang berada di baris pertama, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam dari kolom Q sampai S6 itu semuanya adalah bilangan hasil transformasi baris lain yang sebelumnya sudah kita cari dari transformasi baris lain baris ke-1, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Nah, kita lihat, kita juga cari ZC sama ZC min CC-nya, yaitu rumusnya seperti tadi. Nah, kita lihat ZC min CC-nya di sini, itu sudah tidak ada yang positif. Sehingga sudah sampai di sini saja programnya. Tidak perlu dicari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain lagi. Dan tidak perlu membuat tabel simplex yang baru lagi. Karena sudah tidak ada yang negatif untuk bilangan yang berada di baris ZC min CC-nya. Dari tabel simplex yang terakhir, itu kan kita sudah tahu bahwa ZC min CC-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Maka dari tabel simplex terakhir kita dapat simpulkan bahwa proses iterasinya sudah mencapai solusi optimal, ditandai dengan tidak adanya nilai negatif pada baris ZC min CC. Nah, pada kondisi optimal ini, variabel keputusan yang bernilai positif itu ada X1 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3, sedangkan variabel lainnya bernilai 0. Dari tabel terlihat bahwa nilai fungsi tujuan untuk bentuk maksimasi adalah Zmax sama dengan 14, dari di kolom Q. Jika dalam bentuk minimasi, itu maka fungsi tujuannya itu yang tadinya 14 itu menjadi Z min sama dengan min 14. Selanjutnya, untuk masalah kedua yaitu dualitas. Yang pertama, yang harus kita perhatikan pada kasus dualitas ini adalah apakah pada kondisi primal, fungsi kendala tanda pertidaksamaannya itu sudah sesuai dengan masalah yang dicari pada kondisi primal. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kondisi primalnya itu masalah yang perlu kita cari adalah masalah minimum. Sementara fungsi kendala memiliki tanda kurang dari sama dengan. Padahal bentuk baku dari masalah minimum adalah fungsi kendala dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Untuk itu, maka kita perlu mengubah fungsi kendala ini menjadi bentuk yang baku, yaitu dengan cara mengalihkan ruas kanan dengan ruas kiri dengan negatif 1 agar tanda kurang dari sama dengan ini bisa berbalik atau berubah menjadi lebih dari sama dengan. Oke, setelah kita kalikan fungsi kendala dengan minus 1, maka fungsi kendala telah memasuki bentuk baku dari masalah minimum. Nah, yang kedua adalah mendualkan dari primal-primal tadi. Dengan cara apa? Kita lihat pada primal. Itu masalahnya kan minimum. Lalu didual dengan kita jadikan maksimal dengan fungsi tujuan pada primal ini. Kita jadikan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan dari fungsi kendala. Lalu bilangan-bilangan di ruas kanan pada fungsi kendala, kita jadikan fungsi tujuan pada dualitas. Lalu untuk fungsi kendala pada ruas kanan itu dengan kita cocokkan variabel-variabel yang sama, lalu kita jadikan satu fungsi kendala. Kita ambil contoh di sini ada di fungsi kendala 1 ada min 2x1 dan di fungsi kendala 3 ada min 2x1 juga. Lalu jadi fungsi kendala baru pada dualitas jadi min 2a min 2c. Dengan tanda yang ada pada primal itu lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Begitu juga untuk fungsi-fungsi kendala yang lainnya pada variabel x2, x3, x4 di primal yang kita jadikan fungsi kendala di dualitas. Nah, setelah mendualkan tadi, kita punya maksimal P, yaitu negatif 6A, negatif 4B, negatif 5C, negatif D, negatif 2E, negatif 6F. Lalu pada fungsi kendala yang telah kita peroleh, kita tambahkan select atau surplus ke dalam pertidaksamaan dari fungsi kendala agar menjadi sebuah persamaan. Nah, di sini pada fungsi kendala tadi kan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Maka untuk menjadi persamaan dengan ruas kanan dan ruas kiri, maka kan ruas kiri kan tadi kurang. Jadi kita perlu tambahkan suatu bilangan agar sama dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Maka fungsi kendala tersebut kita tambahkan masing-masing fungsi kendala dengan satu select atau S1, S2, S3, dan S4. Nah, maka dari itu kita punya model matematika baru yaitu maksimal P, negatif 6A, negatif 4B, negatif 5C, negatif D, negatif 2E, negatif 6F. Ditambah selek yang kita tambahkan tadi dengan koefisien 0. Lalu untuk fungsi kendalanya sendiri kita dapatkan dari yang tadi kita sudah tambahkan seleknya agar menjadi persamaan. Lalu untuk koefisien-koefisien pada fungsi kendala kita masukkan ke dalam sebuah matriks. Bisa kita lihat pada koefisien-koefisien dari S1, S2, S3, dan S4 apakah sudah membentuk matriks diagonal atau belum. Pada kasus ini S1, S2, S3, S4 sudah membentuk matriks diagonal sehingga tidak perlu ditambahkan dengan variabel bantuan yang artinya bisa lanjut ke program awal pada dualitas kali ini.
Nah, berikutnya kita bisa membuat program awal, lalu kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa nilai Q-nya itu kurang dari 0 atau negatif teman-teman. Nah, pada kasus ini kita tidak bisa mencarinya dengan metode simplex seperti biasanya. Namun ada metode lain untuk memperoleh PO yang layak, yaitu metode simplex dual. Nah, untuk menentukan elemen kunci pada aturan simplex dual ini ada dua teman-teman. Yang pertama, pada kolom P kita bisa isi kolom P itu dengan mutlak Q dan kita pilih yang paling besar sebagai baris kunci. Nah, yang kedua, kita bisa membagi ZJ min CJ dengan elemen-elemen pada baris kunci. Misalnya kita bisa bagi 6 dengan negatif 2, lalu 4 bagi 0 tidak bisa teman-teman, jadi kita skip. Lalu ada 5 dibagi negatif 2 dan seterusnya. Nah, dari dua aturan simplex dual tadi, kalau kita ikut yang aturan pertama, di sini kita peroleh baris kuncinya ada di PS1 atau pada bilangan 4. Nah, lalu kita bisa bagi ZJ min CJ dengan elemen-elemen yang ada di baris kunci. Lalu kita pilih yang paling kecil. Nah, kita peroleh yang paling kecil itu ada di negatif 3 sebagai kolom kunci. Nah, setelah kita peroleh baris kunci dan kolom kunci, maka kita bisa peroleh elemen kunci, yaitu negatif 2. Nah, lalu langkah berikutnya setelah kita memperoleh baris kunci, kolom kunci, dan elemen kunci, langkah berikutnya adalah mentransformasi baris kunci atau elemen-elemen pada baris kunci ini kita bagi dengan elemen kunci yang telah kita dapat. Nah, seperti di sini kita bisa lihat negatif 4 dibagi negatif 2 dan seterusnya. Maka hasilnya ini kita jadikan elemen pengganti di baris kunci. Nah, langkah berikutnya adalah mentransformasikan baris selain baris kunci dengan cara elemen pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara elemen pada baris tersebut yang sekolom dengan elemen kunci yang dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci. Seperti pada baris selain baris kunci baris kedua, yaitu ada negatif 1 dikurangi perkalian antara negatif 2 dengan 2 yang menghasilkan 3. Maka pada kolom pada S1X2 X1, X2 kita isi dengan 3. Dan untuk proses elemen pada baris-baris lain sama. Nah, setelah kita lakukan transformasi baris kunci dan baris lain, maka kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat nilai Q-nya itu masih ada yang negatif. Maka dari itu masih sama, kita harus menggunakan metode simplex dual, di mana kita harus memutlakkan nilai Q yang negatif dan memilihnya sebagai baris kunci. Nah, di sini kita bisa lihat pada kolom Q kita bisa lihat nilai yang kurang dari 0 atau negatif itu cuma 1, maka itu yang akan dipilih menjadi baris kunci. Nah, di sini kan kita jadikan negatif 1 sebagai baris kunci karena dirinya adalah satu-satunya negatif di kolom Q. Maka kita jadikan 1 itu sebagai baris kunci. Langkah berikutnya, seperti tadi kita bagi ZJ min CJ dengan elemen-elemen yang ada di baris kunci. Nah, di sini maka kita peroleh kita pilih yang paling kecil, maka kita peroleh di sini negatif 6 sebagai kolom kunci. Nah, setelah kita mendapatkan baris kunci dan kolom kunci, maka kita peroleh elemen kuncinya di sini adalah negatif 1. Nah, setelah kita memperoleh baris kunci, kolom kunci, dan elemen kunci, kita transformasi baris kuncinya dengan membagi elemen pada baris kunci dengan elemen kunci. Nah, maka kita peroleh hasil-hasil ini yang akan kita taruh di transformasi dari baris kunci tersebut. Nah, lanjut ke transformasi baris lain. Sama seperti tadi, dengan elemen pada baris tersebut, kita kurangi dengan perkalian antara elemen yang sekolom dengan elemen kunci dan sebaris dengan elemen tersebut, yang dikalikan dengan hasil dari transformasi baris kunci. Misal di sini kita 2 dikurangi 0 dikali 1 yang menghasilkan pada baris tersebut diisi dengan 2 dan seterusnya. Nah, setelah melakukan transformasi baris kunci dan baris lain, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam tabel simplex yang baru. Lalu kita perhatikan di sini, nilai Q-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Maka pada langkah ini kita sudah tidak memerlukan menggunakan metode simplex dual. Kita hanya perlu menggunakan metode simplex biasa. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan adalah mencari nilai ZJ min CJ yang negatif dan yang paling kecil. Nah, di sini kita pilih negatif 8 karena dirinya adalah negatif, masih kurang dari 0 dan juga paling kecil. Maka kita pilih negatif 8 sebagai kolom kunci. Langkah berikutnya adalah membagi Q dengan elemen-elemen pada kolom kunci yang lebih dari 0. Maka kita bisa bagi 1 dibagi 2 dan 4 dibagi 1. Kita peroleh P-nya itu ada di 0,5 pada
baris ketiga dan 4 pada baris keempat. Nah, setelah kita memperoleh nilai P, kita pilih nilai P yang paling kecil, yaitu di sini ada nilai 0,5 sebagai nilai yang terkecil pada baris ketiga. Maka dari itu, baris ketiga kita jadikan sebagai baris kunci. Setelah kita memperoleh baris kunci dan kolom kunci, maka kita pilih elemen kunci yaitu 2. Karena program belum optimal, maka kita masih lanjut untuk mentransformasi baris kunci. Tadi kita peroleh baris kuncinya ada di B3, maka elemen-elemen yang ada di B3 itu kita bagi dengan elemen kunci. Maka hasil dari transformasi baris kunci ini akan masuk dalam ke baris ketiga, jadi elemen-elemen pada baris ketiga. Lanjut ke baris, kita mentransformasikan baris lain baris kunci. Di sini kita mentransformasikan baris 1, baris 2, dan baris 4. Nah, di sini kita masih sama mentransformasikannya dengan cara elemen pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara elemen yang sekolom dengan elemen kunci dan juga sebaris dengan elemen tersebut yang dikalikan dengan hasil dari transformasi baris kunci tadi. Seperti di sini kita bisa lihat 2 dikali 2 dikurangi 0 dikali setengah, yaitu sama dengan 2. Maka pada baris ini kita taruh 2 dan sama untuk transformasi baris-baris yang lain. Nah, setelah kita hitung transformasi baris kunci dan transformasi baris lain, kita masukkan bilangan-bilangan yang kita peroleh ke dalam tampil simplex baru. Nah, setelah kita masukkan, kita cari nilai ZJ min CJ. Dan bisa kita lihat di tabel bahwa kita peroleh ZJ min CJ-nya itu sudah lebih dari 0, yang artinya berdasarkan hasil hitungan kita peroleh ZJ min CJ-nya itu lebih dari 0. Yang berarti dualitas yang kita kerjakan ini mempunyai penyelesaian yang optimal. Dengan nilai Pmax kita peroleh sebesar negatif 14. Dengan A sama dengan 2, B sama dengan setengah, C sama dengan 0, D sama dengan 0, E sama dengan 0, dan F sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan membandingkan tabel optimal primal dan juga tabel optimal dual. Hubungan antara primal dan juga dual dapat dilihat dengan membandingkan tabel optimal. Nah, di sini sudah ada tabel optimal primal dan juga tabel optimal dual. Nah, untuk aturan primal dual, untuk kolom key pada tabel optimal primal akan bersesuaian dengan baris CJ min CJ pada tabel optimal dual. Kemudian sebaliknya pada tabel optimal dual kolom key akan bersesuaian dengan nilai pada CJ min CJ pada tabel optimal primal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada poin yang pertama yaitu nilai optimum pada tabel optimum primal yang berada di kolom solusi nilai Zmax yaitu mempunyai nilai 14. Nah, ini sesuai dengan baris CJ min CJ pada tabel dual atau tabel optimal dual pada kolom solusi yang menunjukkan berada di angka min 14. Kemudian untuk poin yang pertama yaitu mengenai variabel X1 yang bersesuaian dengan S1. Kita bisa lihat bahwa pada tabel variabel X1 itu berada di tabel optimal primal yang berada di dalam basis dengan nilai S1 yaitu 2. Nah, kemudian sesuai dengan aturan primal dual, variabel ini akan bersesuaian dengan S1 pada tabel dual yang memiliki status di luar basis. Nah, ini pada tabel dual ini berada di baris CJ min CJ yang memiliki nilai bahwa S1 itu bernilai min 2. Kemudian selanjutnya untuk variabel X2 yang bersesuaian dengan S2, kita bisa lihat bahwa X2 pada tabel optimal primal ini berada di luar basis. Sehingga tabel ini akan sesuai dengan S2 pada tabel dual yang berstatus di dalam basis dengan nilainya itu yang menunjukkan angka 3,5. Nah, kemudian untuk X3 kita bisa lihat bahwa pada tabel optimal primal berada di dalam basis dengan nilai S3-nya itu adalah 2. Nah, ini akan bersesuaian dengan variabel pada S3 yang berada di tabel dual dengan statusnya itu di luar basis dengan nilai yang ditunjukkan itu adalah min 2. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat untuk variabel X4 dan juga S4, kemudian variabel S5 dan juga X5, kemudian variabel S6 dan juga S6. Nah, kemudian melalui pola yang semua nilai dan juga posisi variabel pada kedua tabel saling bersesuaian dan secara tepat dan juga konsisten. Nah, hal ini membuktikan bahwa hasil perhitungan program linear yang sudah dilakukan ini sudah memenuhi sifat dualitas, sehingga pada solusi optimal yang telah diperoleh dapat dinyatakan benar dan juga valid. Nah, yang terakhir, untuk memperkuat validitas analisis serta memastikan akurasi perhitungan manual yang sudah dilakukan menggunakan metode simplex dan juga metode dualitas, kami juga melakukan pengujian komparatif menggunakan software yang bernama PalmQM. Hasil output pada program tersebut menunjukkan konsistensi yang sempurna dan juga mampu untuk mengintegrasikan kedua pendekatan manual sebelumnya secara presisi. Nah, untuk hasil PalmQM-nya dapat dilihat pada gambar yang sudah terlampir di layar.
Berikut adalah hasil output POM-QM untuk penyelesaian program linear metode simplex primal. Pertama, fungsi tujuannya adalah meminimalkan nilai dengan variabel keputusan X1 sampai X4, dibatasi oleh 6 fungsi kendala. Kedua, solusi optimal dapat dilihat pada baris solution paling bawah, dengan nilai optimal untuk masing-masing variabel keputusan secara runtut adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 2, dan X4 sama dengan 0. Ketiga, nilai fungsi tujuan optimal ditunjukkan pada kolom RHS baris solusi, yaitu sebesar min 14. Jadi, hasil numerik dari software POM-QM ini sama persis dengan hasil akhir yang diperoleh pada pengerjaan metode simplex primal secara manual. Selanjutnya, mari kita lihat kesesuaian hasil dengan solusi dualitas untuk penyelesaian maksimal. Korelasi langsung dengan metode dualitas ini dapat kita amati pada kolom paling kanan, yaitu kolom dual. Pada kolom tersebut, software POM-QM secara otomatis menampilkan nilai dualitas untuk fungsi kendala, yaitu sebesar 2 untuk batasan 1 dan 0,5 untuk batasan 2, sementara batas lainnya bernilai 0. Angka 2 dan 0,5 ini terbukti identik atau sama persis dengan nilai variabel keputusan optimal X1 dan X2 yang diperoleh dari tahapan iterasi manual pada tabel dualitas. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa analisis dualitas pada software telah valid dan sesuai dengan perhitungan manual. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya keselarasan menyeluruh antara hasil penghitungan metode simplex manual, metode dualitas manual, serta hasil pemrosesan data pada software POM-QM memberikan bukti yang kuat bahwa seluruh proses pemodelan linear programming dalam tugas ini telah diselesaikan dengan valid dan bebas dari kesalahan hitung.